Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Eka yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita sungguh mengucap syukur kalau kita ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Amin Bapak Amin. Ibu. Kita akan meneduhkan hati kita. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pujikan lagu ini. Tuhan, inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Semua katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena
Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Dengan penuh kerendahan hati kita mau sampaikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami sudah melewati tahun 2025 itu tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau ada buat kami, itu karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita akan sampaikan kerinduan hati kita. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat Engkau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Apapun yang kami lewati Tuhan, semua yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. sehabis hujan. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya rindu jemaat untuk menyanyikan pujian ini. Katakan bersama. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kami merasakan ini Tuhan. Engkau begitu baik. Yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Inilah isi hati kami Tuhan. Kami sampaikan di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Terima kasih. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti
katakan kepada Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya mohon dengan hormat Bapak Yohanes pimpin di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami meyakini dan kami percaya bahwa kalau kami boleh berada sampai saat ini adalah kemurahan-Mu, ini adalah kecintaan-Mu ke atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya pagi hari ini kembali kami datang menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami rindu lebih dekat kepadamu dan kami rindu melihat, oh Tuhan, apapun yang terjadi, kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ada dalam hidup kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu sebab kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang menjamah setiap hati, dan kami Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap saudara siap beribadah dan menyembah kepada Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya rindu Bapak Ibu memberikan salam satu dengan yang lain ya. Karena mungkin kemarin kita belum bertemu. Di tahun yang baru ini biarlah damai sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, penari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari katakan bersama. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu terbesar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya,
Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Tuhan, kami mau berdiam terus lebih dekat lagi di hati-Mu. Ajar kami berdiam terus Tuhan. Semakin hari, semakin dekat di hati Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, inilah hidupku Tuhan. hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum atas kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat terus di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam Dekat di hati-Mu. Dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Engkau menanti kami Tuhan. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku
segenap hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus berdiam di kaki. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan lebih sungguh lagi. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tahun 2025 kita sudah melewati, itu buat saya tidaklah mudah. Tetapi sampai hari ini, kalau saya bisa berdiri di tempat ini, kalau saya masih bisa berada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu pun, ya, saudara sekalian, pasti memiliki perjalanan hidup yang masing-masing berbeda. Tetapi yang harus kita percayai, apapun yang akan kita jalani ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita punya Allah yang besar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang di dalam hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, betul ya? Tetapi apakah kita menyerah dengan keadaan kita, dengan kondisi kita? Meskipun kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa di dalam hidup kita, tetapi yang kita tahu, Tuhan selalu menuntun langkah kita. Amin Bapak Ibu.
kita akan pujikan lagu ini. Kami sadar Tuhan, bahwa tak semua itu dapat kami miliki. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, Walau ku tak dapat melihat apa yang menjadi rencangan Tuhan di dalam hidupku semua Tuhan. rencana-Mu Tuhan, Namun kami percaya Tuhan, namun hatiku Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kau tuntun langkahku. Walau kami tidak banyak berharap pada dunia ini Tuhan, Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun satu hal yang kami percaya, namun Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau ada untukku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan, Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Kita akan menerima firman Tuhan yang meneguhkan setiap langkah kita yang akan kita lewati ke depan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan pikiran kita. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kita. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Seringkali kami tidak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, walau kami tidak melihat, tapi kami yakin bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk mendengar firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, pakai urapi dia sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami pahami di dunia ini, tetapi kami percaya firman-Mu akan memberikan kami tuntunan, sehingga kami boleh terus berjalan pada jalan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memakai hamba-Mu dan memakai kami semua, memimpin kami, sehingga kami boleh duduk diam dan mendengar firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, orang-orang yang ingin mengganggu kami, maupun roh-roh jahat, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau pergi. Engkau tidak boleh mengganggu kami. Dan kami mau memusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Setiap momen yang Tuhan berikan, ini adalah pilihan kita. Untuk kita hadir, untuk kita datang, apakah ini akan menjadi suatu berkat dalam hidup kita atau tidak, itu pun pilihan kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita belajar memilih untuk setia di tengah-tengah dunia yang tidak setia. Memilih untuk setia di dalam keluarga Allah. Saudaraku, awal tahun selalu dipenuhi dengan berbagai macam harapan yang baru. Berbagai macam komitmen-komitmen yang kita berikan. Entah itu resolusi yang baru, aku akan menjadi orang yang versi terbaik dari diriku. Wah, itu seringkali yang menjadi resolusi kita ya. Di tahun yang baru, setiap orang berusaha untuk menuliskan resolusi, janji iman. Ada janji-janji yang lain, aku mau lebih setia kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Aku enggak mau bolos-bolosan ke gereja lagi. Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu bagus. Ada yang memulai dengan semangat yang baru. Tetapi faktanya seringkali menunjukkan banyak yang memulai dengan semangat. Tapi sedikit yang mengakhiri dengan setia. Tolong diklik. Banyak orang yang memulai dengan semangat, ya, ini tadi sudah lewat, teruskan. Tetapi sedikit yang mengakhiri dengan kesetiaan. Benar saudara? Tahun 2025 sudah mengajarkan kepada kita bahwa tekanan ekonomi seringkali membuat orang itu untuk berkompromi. Ya, kompromi. Ya, aduh, ekonominya berat sekarang. Ya, saya terpaksa harus mencuri kecil-kecilan lah di kantor saya. Saya mulai dengan ya sesuatu yang kecil, nggak terasa, nggak apa-apa lah. Tapi kalau dibiarkan ujungnya nanti seperti apa? Menjadi korupsi. Korupsinya juga nggak tanggung-tanggung, yang besaran sekali, yang miliaran sekali katanya. Karena kalau maling ayam aja dihukum penjara, dibui, koruptor hukumannya malah lebih ringan. Ya mending sekalian aja. Itu seringkali yang menjadi godaan di dalam dunia kita. Belum lagi tekanan godaan digital ya, yang
seringkali merusak fokus. Saudara, anak-anak kita zaman sekarang ini, karena HP itu lebih penting daripada apa yang dikatakan oleh guru, mereka berani melawan guru. Bahkan melawan orang tuanya. Karena HP yang dia setiap hari informasi-informasi yang masuk itu tidak terkontrol sehingga apapun dia serap begitu saja tanpa seleksi. Baru-baru ini kita dikejutkan, bukan? Dengan satu berita. Anak 12 tahun membunuh ibu kandungnya. Anak 12 tahun cewek membunuh ibu kandungnya sendiri tanpa rasa kasihan, tanpa rasa sayang. Karena apa? Hanya gara-gara aplikasi game online di HP-nya itu dihapus. Itu menimbulkan kemarahan yang sangat besar. Dan apa yang dia pelajari melalui HP itu, ya dia belajar bagaimana menikam dengan pisau. Ya, jadi ibunya itu ditikam dengan pisau sampai mati. Ini yang terjadi, godaan-godaan semacam ini. Inilah fenomena yang ada di dunia kita. Dan ini menunjukkan bahwa dunia kita ini sudah rusak oleh dosa. Sudah rusak karena kemajuan teknologi itu tidak lagi digunakan secara benar oleh sebagian orang. Standar moral sudah menjadi relatif. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya. Ini semuanya itu sangat relatif ya, tergantung kamu punya duit enggak. Kamu punya kuasa enggak? Kalau kamu punya duit, kamu punya kuasa, kamu bisa menang. Itu yang terjadi. Itu sebabnya di dalam memasuki tahun 2026 ini pertanyaan kita adalah, apakah kita akan tetap setia saat semuanya nyaman? Saat semuanya baik-baik saja, atau kita tetap setia walaupun itu mahal harganya. Walaupun kadang-kadang hidup kita itu tidak selalu nyaman dan aman. Kadang-kadang saudara, hal yang terjadi itu sebaliknya. Kita itu malah lebih sulit setia kalau keadaan semuanya nyaman. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa setia di tengah-tengah zaman di mana kelihatannya semuanya itu nyaman dan baik-baik saja. Nah, itu akan menjadi lebih sulit ketika kita memilih Tuhan di saat kehidupan berjalan mulus, tidak ada tekanan, dan ada banyak pilihan. Saudara, hidup di zaman sekarang itu bukan kekurangan pilihan, tapi justru kelebihan pilihan. Pilihan apa saja? Ada banyak pilihan. Mau karir? Banyak pilihannya. Mau gaya hidup yang kayak apa? Semuanya ada. Mau menganut nilai-nilai kehidupan seperti apa? Tinggal pilih. Bahkan gereja pun bisa dipilih. Wah, saya nggak suka di sana. Bosan saya. Ibadahnya begitu-begitu saja, yang datang cuma sedikit. Saya cari gereja yang lain, yang lebih banyak orangnya, yang lebih hebat gedungnya, fasilitasnya. Saudara, banyak orang sekarang itu yang mengikuti tren. Dan itu sebabnya ada satu gejala psikologis yang disebut dengan FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu singkatan dari bahasa Inggris, fear of missing out. Ketakutan, ada satu perasaan takut, khawatir, gelisah ketika dia ketinggalan berita-berita yang terbaru. Ketika dia tidak mengikuti tren yang sedang ada saat ini. Ketakutan itulah yang seringkali dirasakan oleh anak-anak muda ya, khususnya mereka yang terus berhadapan dengan layar HP-nya itu. Saya harus tahu di mana sekarang promo-promo yang paling akhir tahun, sale yang paling banyak di mana, awal tahun di mana. Ya. Saudara,
dia tidak pernah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kalau hal-hal semacam ini dibiarkan terus, makanya Tuhan pun bisa dipilih. Tuhan pun seolah-olah bisa dipilih dan diganti kalau tidak sesuai lagi dengan ekspektasinya. Wah, kalau saya jadi orang Kristen kurang menguntungkan. Saya nggak bisa dipromosikan seperti teman-temanku yang lain. Kalau saya jadi orang Kristen, saya seringkali diminggirkan, dieksklusikan. Aku nggak bisa ikut-ikutan korupsi seperti yang lain. Aku nggak bisa dugem. Jadi mending aku milih Tuhan yang lain yang lebih menguntungkan diriku. Masalahnya saudara, ketika semua boleh dipilih, seringkali Tuhan juga dianggap sebagai pilihan. Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan dalam hidup kita. Itu masalahnya. Saudara, padahal firman Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, kalau saya membacakannya dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, tetapi bagi kita Allah hanya satu. Allah hanya satu, jadi nggak bisa dipilih. Iya, Allah itu adalah Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Untuk dialah kita ini hidup. Kita diciptakan oleh dia dan kita hidup untuk dia. Dan Tuhan hanya satu juga, yaitu Yesus Kristus. Jangan salah, Yesus Kristus. Melalui dia, melalui Yesus, segala sesuatu diciptakan dan karena dialah maka kita hidup. Jadi Tuhan kita yang kita sembah itu bukan pilihan, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan kita. Tidak ada yang lain. Yosua sebagai pemimpin besar bangsa Israel ya, yang memimpin mereka keluar dari Mesir, meneruskan Musa. Ketika di masa tuanya, dia sadar bahwa harinya sudah untuk meninggalkan dunia itu sudah semakin dekat. Itu sebabnya sebelum dia meninggal dunia, dia kumpulkan seluruh umat Israel yang ada di tanah perjanjian itu untuk memberikan pesan-pesan perpisahan, pidato perpisahan. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Yosua mengatakan di dalam Yosua 24 ayat 15. Coba kita baca ayat ini sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita ulangi lagi dengan yang warna merah. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya coba melihat dari terjemahan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ya, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Yaitu kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Ya, beribadah itu sama artinya dengan mengabdi, menyerahkan diri hidup kita kepada sesembahan kita. Yosua ingin, mengapa Yosua sampai mengatakan hal ini? Saudara, kita melihat konteksnya ya, situasinya, kenapa kok Yosua sampai harus mengatakan hal ini sebelum dia meninggal.
saat itu orang Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan tanah itu sudah dibagi-bagi menurut suku-suku bangsa Israel. Yang dapat bagian itu 11 suku Israel. Karena suku Lewi tidak mendapat bagian, tapi mendapatkan perpuluhan. Nah, mereka sudah mendapatkan tanah. Musuh mereka sudah dikalahkan. Dan mereka sekarang sudah menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan aman, dengan nyaman. Ancaman mereka yang terbesar saat ini bukan lagi karena perang melawan bangsa-bangsa yang ada di sana, tetapi perang melawan penyembahan-penyembahan berhala. Allah-Allah palsu. Nah, setelah kemenangan yang besar, yaitu melawan musuh, justru bahaya terbesar yang sering kali muncul itu adalah orang-orang kehilangan kewaspadaan saat berada di zona nyaman. Saudara, Israel, mereka merasa negara ini sudah menjadi milik kita. Gak ada lagi musuh yang berani-berani mendekat. Dan mereka akhirnya mencari Allah-Allah yang lain, berhala-berhala yang lain untuk disembah. Nah, di mana lokasi di mana Yosua saat itu mengajak bangsa Israel memperbarui komitmennya, yaitu yang namanya Lembah Sikem. Nah, lokasi ini disebut Lembah Sikem, tempat perjanjian. Ya. Nah, ini daerah yang indah di antara gunung-gunung. Ya. Disinilah tempat yang bersejarah karena di sini juga Abraham menerima janji Allah bahwa negeri ini akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Di dalam Kejadian 12. Di tempat ini juga Yakub waktu dia pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan keluarga, disinilah dia membuang berhala-berhala yang dibawa oleh istri-istrinya, oleh orang-orang rombongannya di tempat ini. Dia buang berhalanya dan mereka hanya mengabdi kepada Allah. Dan di tempat ini juga Yosua mengajak bangsa Israel untuk memperbarui komitmen mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat generasi Abraham di tempat ini. Dia berkomitmen kepada Allah. Generasinya Yakub, dia juga berkomitmen di tempat ini kepada Allah. Demikian juga generasi Yosua. Apa artinya buat kita? Artinya bahwa setiap generasi itu harus memperbarui komitmennya di hadapan Tuhan. Harus memperbaharui imannya sendiri, bukan iman warisan. Iman itu adalah keputusan pribadi. Ada dua hal yang perlu kita catat di sini, bahwa iman itu tidak pernah netral. Harus dipilih. Gak bisa dua-duanya, gak bisa semuanya. Yang pertama bahwa iman itu tidak bisa netral, tidak bisa abu-abu, separuh sini, separuh sana. Yosua mengatakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, nah, jadi Yosua ini sedang membuka kemungkinan kepada siapa mereka sedang beribadah kepada Allah yang mana? Apakah Allah nenek moyangmu, Allah masa lalu? Ilah-ilah berhala-berhala masa lalumu yang kamu bawa dari tanah kelahiran itu? Ataukah ilahnya orang Amori yang sekarang tempatnya kamu diami, lingkungan yang ada di sekitarmu ini? Ataukah kamu akan beribadah kepada Allah Yahweh yang sudah menuntunmu keluar dari Mesir? Yosua dengan tegas mengatakan, pilihlah pada hari ini. Ya, dia tidak berkata pilihlah
semoga kalian memilih yang baik, semoga kalian setia kepada Tuhan. Tidak. Tapi Yosua dengan tegas mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Saya jadi teringat lagu It's now or never. Ya. Sekarang atau enggak sama sekali. Kalau kamu pilih sekarang ya pilih. Jangan nanti, jangan besok, jangan lusa. Ya. Hari ini ya, kita harus memilih karena Tuhan ya, itu hanya satu. Kita nggak mungkin setia kepada dua Tuhan dengan kasih yang sama besarnya. Kita nggak mungkin mengatakan saya mengasihi dia dan mengasihi dia sama, adil. Enggak. Suami yang punya 2 istri nggak bisa mengatakan saya akan mengasihi dengan sama adilnya. Apalagi kalau punya 4 dan lebih. Nggak mungkin. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan, yaitu kepada Allah dan Mamon. Gak bisa saudara, harus dipilih. Hari ini bukan nanti, bukan setelah, nanti kalau anak-anak saya sudah besar, baru saya akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang masih kecil, masih repot, nanti aja. Bukan setelah nanti kalau ekonomiku sudah stabil, aku baru mau melayani Tuhan. Bukan nanti kalau saya sudah pensiun. Kalau sudah pensiun badannya udah remuk saudara. Tuhan dikasih sisa-sisa. Iman yang sering ditunda akan berakhir dengan tidak pernah memilih. Alias golput. Jangan ditunda. Hari ini kamu harus memilih. Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, aku hanya akan beribadah kepada Tuhan saja. Saudara, Yosua tidak berkata, biarlah bangsa ini memilih Tuhannya. Enggak. Tetapi dia mulai dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan sebagai pemimpin, dia memberikan teladan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan saja. Pemimpin ini yang memberikan teladan. Kenapa kok harus aku dan seisi rumahku? Saudara, kebangunan rohani yang sejati itu bermula dari komitmen di dalam keluarga. Ketika seorang pemimpin keluarga berkomitmen dengan keluarganya, maka di sanalah terjadi kebangunan rohani. Itu sebabnya mengapa Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi rumahku, aku akan berkomitmen kepada Tuhan. Kenapa kok keluarga itu penting saudara? Nah ini akan nanti menjadi pembahasan tersendiri ya, karena banyak sekali aspeknya. Tetapi salah satu yang terpenting, karena keluarga ini adalah rancangan Allah sejak awal. Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ini adalah rancangan Allah. Apa yang sudah disatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Saudara bandingkan bagaimana Abraham ketika dia membangun mezbah bagi Allah. Ya. Di dalam Kejadian 12 ayat 7-8, coba kita baca ayat ini. Kejadian 12 ayat 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara perhatikan, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan mengatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, keluargamu. Jadi Allah itu sudah melihat keluarga ini sebagai sesuatu hal yang penting. Kalau kita lihat di dalam kisah yang lain Ayub, bagaimana Ayub dia mempersembahkan setiap kali mempersembahkan korban untuk anak-anaknya ya, bagi
kepentingan anak-anaknya, karena Ayub sadar bahwa anaknya itu seringkali berpesta pora, seringkali makan minum yang berlebihan, mungkin bisa mabuk, mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu sebabnya Ayub sebagai kepala keluarga, dia mendoa, mempersembahkan korban bagi anak-anaknya setiap kali. Inilah pentingnya keluarga. Demikian juga kalau kita melihat Cornelius yang memimpin seluruh isi rumahnya untuk takut akan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa iman itu dimulai dari pemimpin rumah. Rumah tangga maksudnya. Nah, dan yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa komitmen itu adalah urusan pribadi kita. Nggak harus nunggu suara mayoritas dulu. Sekalipun orang lain itu beda-beda pilihan, aku nggak akan ikut-ikutan suara mayoritas. Ini adalah pilihanku pribadi. Sekalipun iman ini tidak populer, di kalangan anak muda mungkin sekarang, ngapain sih harus ke gereja, ngapain sih harus Tuhan-Tuhanan, toh ada banyak hal lain yang bisa kita nikmati selama kita masih muda ini. Tuhan itu nanti aja, kalau sudah tua, kalau sudah mendekati liang kubur. Saudara, kesetiaan yang sejati itu tidak nunggu dukungan orang lain. Tapi itu dimulai dari pribadi kita. Itu sebabnya Yosua menegaskan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku, dia tekankan aku dan seisi rumahku. Jadi dia tidak nunggu orang banyak itu milih yang mana baru dia ikut. Enggak, tetapi dia menentukan. Dan dia menginginkan semua yang dipimpinnya untuk ikut. Nah saudara, mengapa ini juga menjadi tantangan bagi kita di zaman sekarang? Karena Tuhan itu banyak di zaman modern, Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan apa saja. Mungkin kita enggak menyembah patung lagi sudah. Itu sudah lewat ya. Tapi apa yang kita hadapi saat ini bukan berhala patung, tetapi berhala hal-hal yang ada ini. Uang. Siapa sih yang enggak butuh uang? Segala sesuatu diukur juga dengan uang. Jadi, saya akan melakukan segala sesuatu berdasarkan hitungan untung rugi. Saya akan datang ke sini karena saya dapat bantuan. Karena saya bisa makan. Saya bisa berteman. Saya bisa jalan-jalan. Tuhan kita itu uang. Tuhan bisa juga berupa kenyamanan. Ya. Kalau enggak nyaman itu kurang ya, kurang sip. Kita maunya ada di dalam zona nyaman. Inilah Tuhan yang seringkali Tuhan zaman modern. Orang itu enggak mau repot, maunya yang instan, yang jadi, yang enak pokoknya. Apalagi Tuhan yang ada di zaman sekarang, Tuhan popularitas. Ya dapat banyak like. Pokoknya dia harus bisa disukai banyak orang, takut berbeda. Kalau berbeda nanti nggak bisa dapat jempol. Itu menjadi Tuhan zaman modern. Bahkan yang lebih lagi adalah gadget. Ya. HP, semua orang punya HP sekarang. Waktu kita sudah habis untuk scroll HP, untuk melakukan banyak hal-hal di HP, ya, sehingga waktu kita untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan malah hilang. Bahkan ada yang saking pengennya dapat HP yang terbaru, dia rela jual dirinya atau jual ginjalnya. Mungkin demi mendapatkan iPhone terbaru Pro Max 17. Siapa tahu?
apa yang menguasai hati kita, yang menguasai waktu dan perhatian kita, keputusan kita, itulah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara saat ini? Saudaraku, mari kita merefleksi diri kita. Untuk diri kita pribadi, bertanyalah, apakah iman yang kita anut sekarang ini adalah pilihan pribadi secara sadar? Atau ini hanya sekedar warisan orang tua, warisan budaya, suara mayoritas ikut-ikutan? Ini pilihan kita pribadi atau karena ada tekanan yang lain? Coba pertanyakan, kalau itu pilihan pribadi kita akan mempertahankannya sampai akhir hidup kita. Kita tidak akan goyah apapun resikonya. Siapa yang benar-benar kita layani ketika tidak ada yang melihat? Integritas itu adalah kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun tidak ada dukungan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan walaupun nggak ada yang melihat. Kita tetap melayani Tuhan dengan segenap hati walaupun tidak ada pujian. Itulah integritas iman kita. Bagi keluarga, pertanyaannya adalah, apakah rumah kita itu hanya sekedar tempat tinggal? Atau rumah itu menjadi satu tempat di mana kita mengabdi kepada Tuhan? Rumah menjadi tempat di mana kita membawa seluruh anggota keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak akan lebih banyak melihat kesaksian hidup kita atau hanya mendengar nasihat-nasihat kita sebagai orang tua. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kalian juga menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua, saling menyayangi di antara sesama saudara, merasa kasihan ketika ada salah satu anggota saudara kita yang belum mengenal Tuhan dan membawa mereka datang kepada Tuhan? Saudara, keluarga di sini juga tidak terbatas pada yang hubungan darah saja, tetapi juga keluarga Allah. Keluarga yang dipertemukan oleh Tuhan di dalam wadah tertentu. Mungkin itu di saudara-saudara yang ada di kos-kosan, ya, teman-teman saudara yang ada di sekitar saudara, teman-teman kuliah, orang-orang yang dekat, ya mungkin yang satu suku, orang-orang yang kita kasih sebagai keluarga. Orang-orang inilah yang dipertemukan oleh Tuhan, yang juga menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Ini adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Bagaimana caranya? Melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan kita, melalui ajakan kita. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku. Bagaimana dengan gereja? Gereja itu bukan hanya sekedar bangunan, tetapi gereja itu adalah kita semua. Gereja dipanggil bukan untuk mengikuti zaman, tapi untuk menjadi terang di tengah zaman. Banyak gereja sekarang ini, ya zaman sekarang ini gereja-gereja modern ini tergoda untuk mengikuti aliran-aliran yang modern. Ya kalau musiknya tuh harus style tertentu, stylenya anak-anak muda yang dinamis, boleh. Tetapi bukan itu yang menjadi tekanannya. Hamba Tuhannya juga, harus yang style anak muda. Bahkan ada yang stylenya style selebritis, ya, motivator. Kalau enggak gitu, akan ditinggalkan oleh jemaatnya. Pertanyaannya adalah, kalau gitu kepada siapa kita mengabdi? Kepada Allah kah? Atau untuk kesenangan diri kita pribadi?
Kita beribadah kepada Tuhan karena ada sesuatu yang lain yang menguntungkan diri kita. Atau karena ikut-ikutan dengan suara mayoritas. Saudara, Yosua tidak menjanjikan hidup itu mudah. Tetapi dia memberikan arah hidup yang jelas untuk memilih kepada siapa kita akan mengabdi, yaitu kepada Tuhan Allah yang benar. Dia tidak menawarkan pilihan. Tapi dia mengatakan, aku dan seisi rumahku, aku akan memilih kepada Tuhan. Saat ini Tuhan masih bertanya, siapa yang kamu layani? Aku atau dirimu sendiri? Egomu? Kiranya setiap kita berani berkata dengan iman, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi satu komitmen pribadi kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu minta persetujuan dari teman, dari saudara, dari orang tua, tetapi kalau itu berasal dari diri kita sendiri, katakan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi keluargaku, rumahku. Ini menjadi catatan buat kita. Masih adakah saudara kita yang belum mengenal Tuhan? Hari ini menjadi tantangan buat kita untuk mendoakan, untuk mengajak mereka, untuk menyaksikan, baik melalui kata-kata, melalui ajakan, dan melalui kesaksian hidup kita, untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Hari ini saya akan mengajak keluarga saya yang tergabung dalam tim masak, tim konsumsi yang disebut masak dengan cinta, ya, untuk bersama-sama maju ke depan dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi komitmen kita bersama. Silakan maju. Bersama keluargaku, kita akan melayani Tuhan. Bukan karena semua orang itu setia, maka kita setia kepada Tuhan. Bukan karena kita yang setia, tapi karena Tuhan yang sudah setia lebih dahulu kepada kita. Itu sebabnya, maka saat ini kita mau bersama-sama. Tim masak dengan cinta akan menyanyikan lagu ini sebagai sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku, aku mau melayani Tuhan. Inilah saudara-saudara kita yang selalu melayani kita semua dengan penuh cinta dan pengorbanan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir.
mengasihimu, Yesus. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani. Saudara boleh gandeng tangan saudara-saudara di samping kiri kanan saudara adalah saudara di dalam Tuhan. Biarlah kita saling mengasihi dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Nya. Bagi kami Engkau segar bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan. Bagi kami Engkau segalanya. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk mengabdi kepada Engkau bersama dengan seluruh keluarga kami. Tidak ada lagi yang dapat menyaingi kasih-Mu ya Tuhan. Di dunia yang penuh dengan segala macam tantangan dan godaan, tidak ada yang dapat kami sandari. Hanya Engkau yang menjadi andalan dalam hidup kami. Bukan hanya ketika semuanya aman, semuanya nyaman, tapi juga saat semuanya tidak baik-baik saja. Kami akan terus memegang, bergandol kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah komitmen kami, yang kami panjatkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Saat ini kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana
bersekutu dalam damai yang sejati. Bersama-sama ya. Tepuk tangannya mana? Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Katakan kepada Tuhan, inilah Tuhan kerinduan hati kami. Kami ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Katakan bersama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum atas kebaikanmu. Inilah nafasku. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk keteguhan, untuk Tuhan sebuah resolusi yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya mempunyai keinginan, tapi kami mempunyai tekad untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mempunyai satu komitmen untuk terus bersatu di dalam keluarga, untuk terus bersandar dan bergantung kepadamu. Itu supaya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami dan seluruh keluarga kami hanya terus memandang dan memilih Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan penebus jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu supaya sekali lagi kami membawa diri kami. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Oh Tuhan, sehingga benar-benar kerajaan surga boleh dilebarkan. Oh Tuhan, kami dan seluruh keluarga kami boleh menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah dunia saat ini. Terima kasih Bapa,
terima kasih karena kami yakin percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Oh Tuhan, baik dengan kesehatannya maupun Tuhan dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Kami Tuhan serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, baik untuk Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami menyerahkan juga untuk Tante Gyok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Yulita. Kami juga menyerahkan Ibu Win dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Yakin percaya, oh Tuhan, di dalam penuh berkat kami bersyukur untuk semuanya. Bahkan di tengah-tengah angin ribut dan gelombang yang besar, masalah yang harus kami hadapi, kami berjalan dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang kami pegang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami boleh melihat anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus lengkap dalam hidupmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkat Tuhan katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih-kasih-Mu Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. selamanya Tuhan. Berkat-Mu selamanya dalam kami selamanya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk.